Abang Teddy tembak. Halo guys, kembali lagi bersama gue Dance. By the way, apa kabar para pecinta film-film Thailand? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan ngebahas film Thailand teranyar yang berjudul Takon tahun 2025. Oke lah, karena film ini sangat panjang, mendingan kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan like aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Dance 7. Film ini diawali dengan seorang bocil bernama Joy yang datang mengantarkan serantang makan malam untuk si ayah yang bekerja di tempat pembibitan sawit. Dan saat itu si Mayati datang bersama si bungsu yang masih bayi. Joy pun terkesima saat melihat topeng pulu-pulu yang terbuat dari pelepah dahan kelapa buatan ayahnya, Pahi. Singkat waktu malam pun tiba. Setelah Joy menidurkan adiknya, ia pun heran karena si ayah belum juga kembali dari kebun. Tak hanya itu, serantang makanan yang ia bawa belum dicomot sedikit pun. Takut terjadi sesuatu dengan ayahnya, Joy pun langsung mengecek ke kebun pembibitan. Hola, saat kemudian Joy pun heran saat si ayah terduduk kaku sambil mengenakan topeng bulu-bulu. My god, betapa syoknya si Joy saat melihat ayahnya tewas dengan kondisi bibir dijokerin dan juga kepala yang melintir. Hingga saat Joy berusaha kabur, seketika ia pun panik saat melihat bayangan jurik pulu-pulu yang mengadang. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada si ayah? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian syuting beralih pada sebuah narasi tentang festival pulu-pulu yang rutin digelar para warga, di mana menurut kepercayaan warga, festival tersebut merupakan ritual dan media tolak bala agar mereka terhindar dari kesurupan dan mara bahaya. Setelah festival berakhir, para warga selalu membuang topeng dan ondel-ondel ke sungai guna menuntaskan ritualnya. ยานปลุกผีให้ตื่นขึ้นเมื่อพิธีเสร็จ นั่นคือสัญญาณว่า Singkat cerita, 7 tahun kemudian syuting beralih pada seorang reporter cantik bernama Nut yang sedang bertugas bersama kameramen jabriknya yang mirip Mawang bernama Finn. Di mana kali ini mereka ditugaskan untuk meliputi kemeriahan festival pulu-pulu. Namun sebelum melakukan peliputan, Finn meminta Nut agar jangan berkata sembarangan. Terlebih di festival ini berkaitan dengan hal mistis. Akan tetapi Nut merasa jika hal tersebut hanyalah akal-akalan panitia festival guna menarik kedatangan para wisatawan. Namun baru saja mengatakan hal itu, seketika Nut pun panik saat melihat sosok misterius bertopeng pulu-pulu mengintai dari dalam rungku. Di tengah keheranan, Joy yang kini sudah dewasa terlihat berjualan tiket lotre untuk menyambung hidup. Lantas dengan bahasa isyarat, si bungsu juga memiliki kekurangan berusaha membantu si kakak untuk membujuk Nut. Tapi meskipun begitu, Nut yang tidak ingin judian langsung menolak tawaran tersebut. Lantas setelah upayanya gagal, Joy langsung mengajak Jan untuk pulang. Saat kemudian Joy yang merasakan kerasnya hidup menjadi rakyat biasa hanya bisa menghibur diri dengan melihat kebahagiaan adiknya yang begitu sederhana, berjoget-joget bersama kru pulu-pulu yang begitu bersahaja. Sepulangnya ke rumah, Mayati yang sedang masak meminta Joy untuk mengambil rantang milik si ayah karena saat ini dirinya telah membuatkan bekal untuk putranya. Mendengar hal itu sontak membuat Joy kesal karena seakan-akan Mak Yati belum bisa menerima kematian si ayah. Muak hidup bertahun-tahun dengan Mak Yati yang halu, Joy pun berniat untuk mengacak-acak altar milik ayahnya. Antara muak dan kasihan, Joy pun sedih saat melihat nasib neneknya yang sebegitu miris.
di mana si nenek hanya ingin terus mengenang keberadaan putranya meskipun sudah tiada. Singkat cerita, sambil nongkrong di pinggir wahangan, Joy pun curcol pada teman yang merupakan seorang aparat bernama Paul, di mana dirinya merasa muak pada si emak yang belum menerima takdir kematian si ayah. Terlebih saat ini Joy masih dihantui trauma atas kematian si ayah yang tragis. Di saat itu pula Jan yang sedang ngaprak di pinggir wahangan ketika heran saat menemukan topeng pulu-pulu bekas ritual tahunan. Saat kemudian Paul meminta Jan untuk jangan asal memakai topeng yang sudah dibuang karena pamali. Lantas dengan bahasa isyarat Jan memberitahu jika dirinya sempat melihat sosok bertopeng pulu-pulu yang melambaikan tangan ke arah si kakak. Mengetahui hal tersebut, Joe yang tidak ingin hal buruk terjadi langsung mengajak adiknya pulang. Di malam harinya setelah beberes topeng pulu-pulu buatan mendiang putranya, si emak pun pamit pada Joy untuk memasang bubuk ikan. Rupanya faktor ekonomi yang sulit membuat keluarga Mak Yati harus memanfaatkan segala cara untuk bertahan hidup. Namun di tengah perjalanan, Mak Yati pun heran saat merasakan sesuatu yang mengikutinya. Tanpa Mak Yati sadari, sosok bertopeng pulu-pulu terlihat melakukan pengintaian. Keesokan harinya, seorang warga bernama Nongtot berniat memberikan sesajen di kuil Dewa Ruyuk. Di siang harinya, para warga pun digegerkan dengan sosok jasad yang ditemukan oleh Nongtot. Dan bisa kita lihat jika jasad ini dipasangi topeng pulu-pulu. Innalillahi. Seketika tangis Joy dan Jan pecah saat melihat si emak tewas dijokorin dengan kondisi yang sama seperti mendiang si ayah. Lantas saat Nut dan Finn melakukan peliputan, para warga merasa yakin jika Mak Yati tewas oleh kutukan jurik pulu-pulu. Saat kemudian Nut dan Finn merupakan kru mengisi TV berusaha mewawancarai seorang kepala pulhut bernama Sak. Terlebih mereka merasa penasaran dengan kutukan pulu-pulu yang saat ini sangat dibicarakan masyarakat. Meski akan terdengar seperti mitos, namun Sak menceritakan kelakuan Mak Yati semasa hidupnya, di mana setelah suami meninggal, Mak Yati sempat menjadi perbincangan warga karena telah nekat merobohkan kuil persembahan yang dibangun di tanah wakaf suaminya. Dan menurut informasi, Mak Yati dulu kaya, dikenal sangat kikir, bahkan sampai mengambil tanah wakaf suaminya untuk dibangun rumah. Dan seakan mendapat kutukan, nasib buruk terjadi pada keluarga. Selain bangkrutnya usaha hingga menjadi miskin. 7 tahun lalu, putra Mak Yati bernama Pong ditemukan tewas secara aneh dengan kondisi hampir sama dengan Mak Yati, yaitu dijokerin. Mendengar hal itu, sontak membuat Finn merasa ngeri. Singkat waktu, malam pun datang. Setelah kematian si emak, Jan memberitahu ketakutannya kepada si kakak. Namun Joy berusaha meyakinkan adiknya jika semuanya akan baik-baik saja. Hingga sesaat kemudian Joy langsung meminta adiknya untuk tidur. Setelah Jan tertidur, Paul yang datang menemani sahabatnya kini merasa heran saat melihat Joy yang akan memakan makanan basi buatan neneknya. Sungguh malang, seakan ujian datang tiada henti. Kini Joy harus menerima kenyataan hidup berdua bersama adiknya dalam keadaan serba kekurangan. Sementara di sisi lain, saat Finn mengedit video hasil liputannya, Nut merasa heran dengan kondisi mulut Mak Yati yang benar-benar bibirnya seperti Joker. Tak heran itu, ia pun penasaran saat melihat setitik benda aneh yang menempel di wajah Mak Yati, sehingga laptopnya melobet. Finn langsung mengambil casan. Akan tetapi seketika Nut pun panik saat melihat bayangan jurik pulu-pulu yang ngejogrok di pojok kamar.
Di malam berikutnya, para pelayat terlihat berdoa kepada peti Mak Yati yang dihiasi lampu Agustusan. Hingga selesai acara, Joy langsung memberikan barang-barang milik si emak. Saat malam semakin larut, karena tak mampu membayar jasad tunggu jenazah, Joy dan Jan harus mengcamp di depan jasad neneknya sampai upacara kremasi digelar. Joy pun heran saat melihat Jan sedang mengetuk-ngetuk peti emak. Di tengah keanehan yang terjadi, Joy pun panik saat melihat Jan menunjuk ke arah belakang bersamaan dengan suara lonceng yang berbunyi. Entah mirip atau ngaco, namun Joy langsung panik saat melihat adiknya telah menghilang. Di tengah kepanikan, Joy bergegas mengambil senter untuk mencari adiknya. Melihat gambar jurik pulu-pulu, Joy yang tidak ingin hal buruk terjadi bergegas mempercepat pencarian sambil mendengarkan suara lonceng yang berbunyi. Setelah jauh asrak-usrukan, Joy pun melongo saat jurik menuntunkan ke arah kebun pembibitan sawit.